Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartono, kelahiran dari Boyolali. Sekarang alhamdulillah bekerja di Dinas Sosial Provinsi, tepatnya di Surakarta, yang bertempat di Surakarta, yaitu di Bakti Candrasa Surakarta. Kurang lebih sejak tahun 1997 mulai honor, kemudian diangkat CPNS sampai tahun 2006, dan sampai sekarang sudah bekerja beberapa tahun, kemudian mengampu beberapa bidang studi, terutama berkenaan dengan baca tulis Braille, baik Arab ataupun Latin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. 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 Ya, tebal. Allamal Qur'an. Quran. Allamal Qur'an. Nah, itu tidak disedot tetapi diempas. Ko, tidak ko, tapi ko. Jadi Allamal Qur'an gitu. Allamal Qur'an. Ya. Terus kemudian bidang masas, baik teori anatomi ataupun masas. Palmar, Fraction, dan P3C. Tidak ada tapotemen. Tidak ada tapotemen. Tapotemen artinya apa? Pukulan. Nah, berarti di kepala hanya menggunakan gerakan stroking, apa istilahnya, palmar, yaitu gosokan ringan, untuk mendeteksi kepala ada benjolan apa tidak, ada kelainan apa tidak, ada selangnya, pernah operasi apa tidak, itu ditanya sambil diraba, sehingga nanti kita betul-betul tahu kondisi. Dan juga bidang kesenian, terutama kesenian karawitan. Nama saya Joko Sarwanto, Kepala Panti Tunanetra Bakti Candrasa Surakarta. Di panti ini melayani orang-orang tunanetra yang dari berbagai wilayah di seluruh Jawa Tengah maupun di luar Jawa Tengah. Panti ini adalah milik Provinsi Jawa Tengah yang notabene ada di Surakarta ini. Jadi panti tunanetra ini mendidik, membina sekitar 50 orang tunanetra
baik dari berbagai lingkungan di Jawa Tengah. Jadi di sini mereka diberikan layanan secara gratis. Mereka diberikan layanan sandang, pangan dan papan secara gratis. Jadi mereka ditempatkan di asrama, ya, ditempatkan di asrama baik putri maupun putra. Jadi mereka terpisah asramanya masing-masing. Untuk metode pembelajaran itu sebelum kita belajar Quran, itu perlu saya sampaikan dulu, ternyata kita juga mengajarkan terlebih dahulu tulisan Latin. Artinya walaupun Braille tapi Braille biasa Latin. Nah, sehingga setelah dia baru mengenal Braille Latin mulai dari tahap awal sampai dengan tahap lanjutan, sehingga kita baru bisa mengajar Al-Quran, sehingga nanti ketika dia dijelaskan mulai dari pengenalan abjad sampai dengan bisa membaca, mulai dari Iqra katakanlah begitu sampai dengan tajwid, itu tidak mengalami kebingungan. Tetapi kalau belum pernah diajarkan huruf Latin, maka dia akan mengalami kesulitan, sehingga banyak yang boleh katakan semacam menyerah lah begitu. Tapi kalau kita awali dengan belajar baca tulis Latin dulu, sehingga dia sudah mengenal abjad secara keseluruhan, kemudian nanti ketika kita berikan pembelajaran tulisan Arab Braille, itu ternyata akan sangat membantu, akan mempermudah dia ketika dia mengingat-ingat baik abjad, tanda-tanda baca yang lain, ataupun mungkin harokatnya, ataupun mungkin adalah bagaimana untuk menunjukkan ini tanda wakaf, ya, dan seluk-beluknya yang berada di pembelajaran Iqra, itu bagi dia tidak kesulitan karena hanya sama bentuknya, tapi bahkan kadang-kadang sekali waktu mungkin beda fungsinya, hanya begitu. Jadi itu butuh waktu untuk keseluruhan belajar membaca menulis Latin. Itu kalau kita rutin itu butuh waktu kurang lebih baik Latin ataupun Arab itu 6 sampai 9 bulan. Ya, sebenarnya kalau guru maupun instruktur tunanetra ini sebenarnya hanya sisi kemanusiaan saja. Kami cuma hanya memberdayakan mereka. Karena apapun mereka juga harus bisa mandiri seperti masyarakat umum lainnya. Meskipun mereka tunanetra, namun kalau mampu melatih, mampu menjadi instruktur, apa salahnya? Mereka juga warga negara biasa. Mungkin dengan disabilitasnya, mungkin mereka masih terbatas. Namun untuk menjadi mentor, instruktur, guru di tunanetra ini, justru tunanetra itu malah bisa langsung tahu, ya, tahu apa yang dirasakan, apa yang mereka pengalamannya seperti apa. Tunanetra yang guru ini malah justru merasakan yang sesungguhnya. Ya, Pak Sartono ini Pak Sartono ini mampu semuanya. Jadi baik Braille, mereka bisa melatih secara praktis, ya, Braille-nya juga bagus, kemudian teknik pijaknya juga bagus, kemudian teknik masasenya juga bagus, Braille-nya juga bagus, kemudian mengajar Al-Quran itu juga bagus. Jadi instruktur seperti itu yang justru kami butuhkan, tidak pandang bulu apakah dia disabilitas atau tidak begitu. Secara umum ini justru yang kami inginkan seperti itu, biar maupun guru dari murid dan guru ini sama gitu, jadi bisa merasakan keadaannya.
anak-anak kita itu kebetulan di sini ada 3 unsur yang diberikan dalam pembekalan. Yang pertama adalah pembekalan secara fisik. Terus kemudian yang kedua pembekalan secara psikologis kejiwaannya. Yang ketiga adalah pembekalan rohaniahnya berkenaan dengan agamanya masing-masing. Nah, ternyata di antara ketiga unsur ini kita isi, kita lengkapi, kita padukan. Terutama ternyata kalau cuman diberikan bimbingan fisik saja nanti kondisi psikisnya juga masih labil, tetapi kalau hanya psikis yang dibangun, fisiknya juga ternyata kurang menunjang, maka ketiga unsur itu akan kita padukan. Nah, sekarang untuk mengatasi bagaimana agar dia itu bisa ada percaya diri, maka kita sajikan beberapa kita gali beberapa kemampuan yang memang nanti bisa kita upayakan, terutama berkenaan dengan mungkin keseniannya, mungkin dengan keagamaannya, mungkin dengan pengobatannya, atau mungkin boleh dikatakan sebagai praktisi kesehatan atau ahli pijat, ahli terapis. Nah, dari situ itu ternyata nanti dia akan tumbuh lagi kepercayaannya. Oh, ternyata saya di sisi lain walaupun tunanetra, tapi di sisi lain masih ada sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang lain, masih ada yang bermanfaat bagi banyak orang. Paling tidak nanti selain itu akan bisa menopang dirinya sendiri dari apa yang dia pelajari itu. Nah, ternyata begitu itu. Nah, selain itu kita berikan gambaran-gambaran contoh-contoh bagi kakak-kakak kelasnya, atau mungkin bagi istilahnya figur-figur yang lain yang sama-sama tunanetra. Dia nanti ternyata akan bisa bangkit kembali, akan bisa berpikir lebih jauh. Oh, ternyata teman saya kalau melakukan seperti itu bisa, berarti saya juga bisa. Nah, begitu. Sehingga ada motivasi. Bahkan sekali waktu mungkin saya sajikan dengan mungkin cerita, dengan gambaran-gambaran dari nol sampai dengan dia menjadi seorang tunanetra yang berhasil, baik dalam bidang seniman, dalam bidang olahragawan, dalam bidang bisnis, atau mungkin yang lain yang memang menunjang, yang bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi ternyata dengan gambaran-gambaran itu dia akan bangkit lagi, walaupun memang memerlukan waktu yang agak lama, ya, tidak semudah sebagaimana kalau kita bercerita, tetapi ternyata antara berhasil dan tidak, alhamdulillah banyak berhasilnya. Demikian. Dulu kita pernah mengikuti lomba Qori, ada yang tingkat kota madya, ada yang tingkat provinsi. Terus kemudian ada juga pernah lomba azan pada waktu itu beberapa tahun yang lalu. Terus kemudian ada yang mengikuti kalau yang lomba yang lain, prestasi yang lain seperti mocopat. Ya, terus kemudian kita pernah juga lomba karawitan, itu pada waktu itu tingkat Jawa Tengah.
alhamdulillah juara beberapa itu mendapatkan juara 3. Terus kemudian selain itu juga kita pernah mengikuti lomba kolaborasi antara tunanetra dengan tunarungu wicara pada waktu itu, yaitu antara kesenian campur sari dengan tari-tarian. Dan pada waktu itu bekerja sama dengan Balai Kota, mendapatkan juara 6 kali berturut-turut sekitar tahun 2001 sampai 2006 kalau nggak salah pada waktu itu. Untuk harapan saya sebagai PNS dan pengajar di sini, yang pertama untuk saudara atau mungkin Bapak Ibu atau masyarakat terutama yang punya teman sesama tunanetra, jangan malu-malu untuk segera didaftarkan ke lembaga ini sehingga agar segera mendapatkan penanganan yang sebagaimana mestinya, sehingga dia tidak merasa terkucilkan, kemudian dia tidak merasa terasingkan, bahkan dia akan kembali eksis kembali, yaitu menjadi merasa dimanusiakan, dalam arti tidak dikucilkan. Yang kedua, semoga lembaga ini tetap eksis, yaitu bertugas mengampu anak-anak terutama penyandang disabilitas netra, baik yang sudah berpendidikan ataupun yang belum berpendidikan. Intinya selama dia masih mampu latih, mampu didik, itu insya Allah masih bisa ditangani dengan baik dan tentunya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Supaya tunanetra ini mampu mandiri, mampu berdiri di kakinya sendiri, artinya mandiri, ya mereka harus bersaing secara umum. Walaupun memang keadaannya itu disabilitas, namun kalau tunanetra ini mampu menunjukkan kemandiriannya, mau menunjukkan keterampilannya, mereka saya yakin tidak kalah dengan orang normal lainnya. Nah, jadi memang dari mereka itu dituntut untuk normal seperti yang lain. Harapan saya untuk panti ini, untuk para tunanetra ini, agar lebih bisa bergaul dengan masyarakat, bersosialisasi dengan masyarakat, dengan harapan bahwa mereka bisa mandiri, bisa mengikuti tatanan yang ada di masyarakat seperti masyarakat normal lainnya, sehingga mereka, kami harapkan ya, mereka tidak ada bedanya antara orang disabilitas maupun dengan orang normal ya, karena secara umum mereka juga harus bersaing dengan orang normal lainnya. Makanya tuntutan kami, harapannya harus mereka mandiri ya, mandiri, bisa menyesuaikan dengan keadaan masyarakat di sekelilingnya ya.